Jadi Al-Quran itu mukjizat. Sampai akhir zaman dia terus ada dan dia terus terjaga keasliannya karena Al-Quran Allah sendiri yang menjaganya. Dalam surah Al-Hijr ayat 9 melalui para ahlul Quran. Orang-orang menyebutnya Hajrul Quran. Pernah dengar nggak Hajrul Quran? Orang-orang yang menjauh daripada Quran, orang-orang yang mengabaikan Quran, orang-orang yang mengacuhkan Quran, Hajrul Quran. Di Mesir ini Uma kan ada Maskal Hufaz di Mesir ya teman-teman semua, dan kita sering biasanya setelah Uma ngisi buat teman-teman Zoom ini, Uma akan ngisi buat teman-teman di sini. Mereka datang ke rumah Uma dan kita banyak berdiskusi. Kemarin kita ngebahas tentang bagaimana menjadi seorang dai, yang menjadi seorang penceramah. Terus Uma katakan menjadi seorang penceramah itu bukan robot yang cuma ngafalin teks terus kita kasih, atau ngafalin dalil, ngafalin Quran, hadis, kemudian kita sampaikan pada orang. Enggak. Seorang dai yang nasihat buat umat juga yang banyak dosanya ini adalah ketika kita baca Quran, kemudian kita sampaikan kepada orang, setidaknya Quran itu bergetar di hati kita sebelum kita menggetarkan hati banyak orang. Quran-Quran yang kita bacakan itu menggetarkan hati kita sendiri, Quran-Quran kita ucap orang. Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang beriman ketika disebut nama Allah maka gemetar hatinya. Ketika dia baca ayat Allah maka gemetar hatinya. Teman-teman lagi baca Quran, ada rasa bergetar di waktu-waktu tertentu ketika teman-teman baca. Kalau teman-teman ngerasa bergetar hatinya, bertambah kuat keimanannya, maka itulah ciri dari orang-orang beriman menurut surah Al-Anfal ayat 2. Atau teman-teman lihat dalam surah Maryam ayat 58. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah, mereka menyungkur dan mereka bersujud dan mereka menangis. Kenapa? Karena paham apa yang disampaikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu tadabbur. Banyak dengar, paham, tadabbur, maka bisa menyebabkan kita bersujud, menyungkur, menangis, mendengarkan ayat-ayat Quran. Sebaliknya berarti orang-orang yang jauh dari Quran, orang-orang yang jauh mendengarkan atau menyimak Al-Quran, maka imannya juga terkikis. Ya. Berikutnya tadi apa yang kedua ya? Orang-orang yang lalai juga termasuk hajjul Quran, diantaranya juga dia nggak baca Quran. Baca, zikir itu apa sih teman-teman? Zikir itu adalah mengingat Allah, dan Al-Quran itu adalah zikir terbaik. Karena Al-Quran itu berarti mengingat Allah SWT. Tambahan berikutnya ya, hajjul Quran yang berikutnya adalah tidak baca Quran. Al-Quran itu adalah bentuk zikir kepada Allah SWT. Yang membaca tiap hurufnya bernilai kebaikan demi kebaikan. Ya. Walaupun kita nggak paham, karena belum belajar bahasa Arab misalnya. Tapi baca aja. Baca itu juga akan memberikan, dikatakan baca Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Dia memberikan syafaat. Dia bilang sama Allah, ya Allah, ridhoi dia ya Allah. Gara-gara aku dia tidak tidur ya Allah di malam hari. Gara-gara aku ya Allah di siang hari ya Allah. Dia sibuk dengan aku ya Allah. Ridhoi dia. Jadi Al-Quran itu datang sebagai hujjah, sebagai pembela, mati-matian membela. Uma kasih analogi gini deh teman-teman semua. Kemarin Uma baru cerita sama seorang teman di sini. Untuk mendapatkan beasiswa untuk anak-anak Maskul Hufaz, Uma dan kita semua ini kami melakukan presentasi di depan para rektor, memperjuangkan kalian untuk bisa dapat beasiswa. Jadi Uma mau cerita proses mendapatkan beasiswa kuliah ya. Jadi datang ketemu rektor, kemudian dijelaskan dulu tentang Maskul Hufaz, dan kemudian kita sebutkan nama anak yang mau kita kasih beasiswa, dan kita kasih tahu, Profesor, anak ini yang akan kita mau berikan beasiswa, dia adalah orang yang berprestasi, dia adalah orang yang dia adalah orang yang Masya Allah, mujahadahnya luar biasa dengan Quran. Dia adalah orang yang kita belain mati-matian orang ini. Sampai akhirnya profesor mengatakan, iya, boleh masuk ke kampus anak ini, boleh. Gitu. Itu analogi sederhana gitu. Di mana mati-matian membela agar anak ini dia berhak untuk masuk ke kampus ini, dia berhak untuk mendapatkan kesempatan ini. Mati-matian membela. Quran pun begitu. Nanti di hari akhir Quran pun begitu buat teman-teman semua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selain Rasulullah ya. Selain Rasulullah yang memberikan syafaat bagi kita, yang mati-matian membela kita. Ya Allah tolong dia, ya Allah, ya Allah ridhoi dia, ya Allah, ya Allah jangan masukkan dia ke neraka, ya Allah, ya Allah tolong. Itu adalah Quran. Selain Rasulullah SAW yang mati-matian membela kita. Makanya teman-teman kan doa Allahumma arhamna bil Quran sampai akhir. Itu ada kalimat jadikanlah Al-Quran hujjah, jadikanlah Al-Quran pembela bagi kita, bagi kami ya Allah di hari akhir. Karena Quran akan bilang sama Allah mati-matian, ya Allah tunggu dulu, ya Allah ridhoi dia, ya Allah, ya Allah. Mati-matian dia membela kita. Siapa itu? Quran. Untuk siapa? Untuk ahlul Quran, orang yang dekat dengan Quran.
Makanya dikatakan Quran itu sahabat setia bagi kita. Kenapa? Karena dia membela kita, menolong kita di saat kita susah. Syafaat itu, teman-teman semua, adalah pertolongan yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Syafaat, Al-Quran itu memberikan syafaat bagi kita nanti di hari akhir. Sama kayak misalnya kayak di Mas Kanvas, tolong ya profesor, dia ini orang yang bagus. Masya Allah, dia orang yang hebat ya Allah. Ya udah, masuk, kata profesornya, masuk, masuk, silakan masuk. Sama Quran juga begitu. Tolong ya Allah, gitu. Masuk, kata Allah, masuk ke surga. Karena Quran, tempat dikatakan waratilil Quran tartila. Ahlul Quran itu yang dekat dengan Quran, salah satunya dia baca Quran dengan perlahan-lahan, baca Quran dengan baik dan benar, baca Quran dengan keadaannya, dengan tajwidnya. Makanya wajib penting bagi kita untuk baca Quran dengan baik dan benar, baca Quran dengan tajwid. Makanya harus belajar Quran. Kemudian berikutnya tadi mau bilang apa lagi? Yang ketiga, tidak mau mentadaburi Quran. Ya, itu hajrul Quran. Orang yang hajrul Quran, orang yang mengabaikan Quran adalah orang yang tidak mau memahami Quran, nggak mau mengambil pelajaran daripada Quran. Teman-teman lihat dalam surah Shad ayat 29. Ini adalah sebuah kitab yang Allah turunkan kepada kamu supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mereka mendapatkan pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Tadabur. Setelah teman-teman hafal nanti, nggak berhenti belajarnya. Tadabur. Belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Penuntut ilmu tuh semakin belajar semakin merasa bodoh. Seperti orang yang semakin minum air laut, semakin minum semakin merasa haus. Kita ini haus dengan ilmu, teman-teman semua. Semakin kita belajar, semakin kita haus dengan ilmu. Ya Allah, saya nggak ada apa-apanya. Ya Allah. Ilmu itu luas banget, ya Allah. Nggak ada apa-apanya sekarang. Nggak ada apa-apanya. Jadi, tadabbur Quran. Ya, tadabbur Quran. Kalau nggak tadabbur, termasuk bentuk dari pengacuhan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, hajrul Quran. Teman-teman lihat surah Muhammad ayat 24. Apa mereka tidak memperhatikan Quran atau hati mereka terkunci? Ya. Jadi kalau mau tadabbur Quran artinya apa? Langkah berikutnya setelah ngafal Quran adalah belajar bahasa Arab. Nggak bisa apa? Nggak bisa orang-orang yang sudah mau dekat dengan agama, mau belajar Quran, itu pilihan bukan pilihan lagi. Kewajiban berikutnya adalah mesti belajar bahasa Arab. Gimana teman-teman bisa paham Quran itu? Iya, bisa baca terjemah. Enggak, teman-teman harus bisa bahasa Arab. Kenapa teman-teman harus belajar bahasa Arab? Karena teman-teman seorang Muslim. Kenapa orang Islam ini nggak bisa bahasa Arab? Aneh nggak sih kita 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 baca sesuatu tapi kita nggak paham artinya? Aneh teman-teman semua. Gimana bisa tadabbur? Gimana bisa dekat? Uma pernah cerita berkali-kali kemarin di Maskan Hufaz pada saat Ramadan. Uma ingat banget Ustadz apa Syekh Ahmad Abdul Aziz jadi imam sholat pada saat itu. Baca ayat, habis itu selesai sholat doa panjang. Sebagian orang nangis, sebagian orang nggak nangis. Yang nangis ya yang ngerti bahasa Arab. Yang nggak nangis ya nggak ngerti. Ngomongin apa sih nih? Doain apa sih nih? Itu nggak ngerti. Gimana bisa menghayati kalau kita nggak bisa bahasa Arab? Jadi bahasa Arab itu sudah menjadi satu kewajiban buat teman-teman semua yang mengaku seorang Muslim, apalagi teman-teman yang belajar Quran. Termasuk hajrul Quran apa? Tidak mengimani Al-Quran. Ya, termasuk hajrul Quran orang yang tidak mengimani Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran. Begitu ya teman-teman semua. Banyak orang-orang yang seperti itu dan banyak juga orang-orang yang sudah belajar Quran, tiba-tiba hari ini taat, nanti besok beberapa tahun lagi lupa pada Quran. Nah, itu orang-orang yang mengabaikan Quran. Termasuk berikutnya orang yang tidak mengamalkan Al-Quran. Hajrul Quran itu orang yang termasuk tidak mengamalkan Al-Quran. Orang yang udah tahu tapi nggak dilakuin. Nasihat buat diri rumah sendiri. Kalau kita lihat Rasulullah akhlaknya Quran. Jadi teman-teman yang udah belajar Quran, berakhlak dengan Al-Quran. Berikutnya, tidak berpegang kepada hukum Al-Quran tadi menjelaskan ya. Bingung dia, nggak ada standar kebenarannya. Kenapa? Karena nggak berpegang kepada Quran. Cari kemana-mana hukum, cari kemana-mana jawaban, nggak ketemu. Padahal jawabannya ada di Quran. Maka pelajari Al-Quran itu teman-teman semua. Kemudian tadi mau katakan apa juga? Hajrul Quran orang yang tidak menjadikan Quran sebagai obat dari berbagai macam penyakit. Teman-teman lihat dalam surah Al-Isra ayat 82. Dalil bahwa Quran itu sebagai asyifa, obat dia. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Quran itu obat, obat, obat fisik, obat hati, obat dari sihir, obat. Makanya obatnya harus diminum terus, obatnya harus dibersamai terus, vitaminnya harus diminum terus gitu supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit tersebut.
Itu ya teman-teman semua. Berikutnya sekarang terakhir mau bahas tentang apa bahayanya orang-orang yang mengabaikan Quran. Apa bahaya hajrul Quran? Apa bahaya orang yang mengabaikan Quran? Pertama, orang-orang yang mengabaikan Quran, maka dia mendapatkan kesesatan yang nyata. Teman-teman lihat surah Ali Imran ayat 164. Dia mendapatkan kesesatan yang nyata. Maksudnya apa? Quran itu membuat jiwa kita bersih kan? Bersih dari hasad, dendam, dengki, menipu, marah, ria, sum'ah, dan sebagainya. Maka tanpa bimbingan Quran, manusia akan tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dalilnya surah Ali Imran ayat 164. Allah telah memberikan karunia pada orang-orang beriman, dan seterusnya, seorang Rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat yang membersihkan jiwa mereka. Mengajarkan kepada mereka tentang Al-Quran dan hikmah. Dan sesungguhnya kedatangan Nabi adalah benar-benar. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang hidup tanpa Quran, sesat dia. Kalau ada manusia yang lupa atau tidak memperdulikan Al-Quran, maka dia bergelimang dalam kesesatan. Bingung dia dalam menjalankan kehidupannya, bingung. Nggak tahu mesti gimana tanpa arah. Kedua, bahaya bagi orang-orang yang mengabaikan Quran adalah merasa sempit dadanya. Dadanya terasa sempit. Sulit dia untuk mendapatkan petunjuk. Dalilnya surah Al-An'am 125. Barang siapa yang Allah menghendaki memberikannya petunjuk, maka Allah akan melapangkan dadanya. Barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan, maka dadanya akan sempit, seolah-olah dia sedang mendaki langit, sempit. Begitulah siksa Allah pada orang-orang yang tidak beriman. Jadi maksudnya apa di sini? Um, Mereka merasa sempit dadanya, ya. Artinya apa? Bahwa di dalam hidupnya dia hanya mendapatkan kesulitan-kesulitan saja. Kesulitan, semuanya serba sulit, semuanya serba tidak mudah. Bagaikan kita mendaki langit ya, sulit. Jadi orang yang sempit dadanya itu semua kehidupannya serba sulit, serba susah. Nggak bisa dia menjalankan hari-harinya. Semua yang terjadi pada hidupnya itu terasa susah, nggak ada jalan keluarnya. Terasa sempit dadanya, sedih terus-menerus. Berat terus-menerus. Seperti kita mendaki langit. Berat, nggak kelihatan ujungnya. Sedih. Itu orang-orang yang jauh daripada Quran. Kemudian apa lagi? Yang keberapa ini? Berikutnya adalah bahaya dari hajrul Quran. Orang-orang yang jauh daripada Quran adalah hampir sama ya. Kehidupan yang sulit. Kalau tadi dadanya sempit, dia ngerasa dadanya sempit, kehidupannya sempit, maka efek berikutnya adalah kehidupan sulit. Toha ayat 124. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh-sungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan yang buta. Kehidupan serba sulit. Kalau tadi dadanya sempit, dia rasa sedih terus-menerus. Kemudian yang berikutnya adalah kehidupannya serba sulit. Dia akan merasa terus-menerus kesepian dalam kehidupannya. Dia bimbang, dia gelisah. Walaupun mungkin dia kaya raya, mungkin dia punya kedudukan. Tapi dia merasa gelisah, dibayangi rasa takut akan kehilangan semuanya gitu. Tindakan-tindakannya membuat orang-orang membenci kepadanya gitu. Berikutnya apa lagi? Bahaya dari hajrul Quran, orang-orang yang jauh daripada Quran, butanya mata hati. Butanya mata hati apa itu? Tertutup untuk menerima kebenaran. Gak bisa lagi merenungkan berbagai macam hal yang menimpanya. Gak bisa dia, buta dia. Hatinya tertutup, nggak bisa mendapatkan hikmah dari berbagai macam kejadian-kejadian dalam hidupnya, nggak bisa mendapatkan pembelajaran. Al-Hajj ayat 46. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau memiliki telinga dengan itu mereka bisa mendengar. Sesungguhnya bukanlah mata itu buta, tapi yang buta itu adalah hati di dalam dada. Orang yang jauh dari Quran, buta dia. Orang yang jauh dari Quran, buta, apa ya? Mata hatinya buta, mata hatinya. Nggak bisa menerima kebenaran. Apalagi berikutnya, orang yang jauh daripada Quran, orang yang meninggalkan Quran, keras hatinya. Keras hatinya. Apa bedanya orang yang keras hatinya dengan orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang lembut hatinya? Teman-teman lihat dalam surah Al-Hadid ayat ke-16. Belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah kepada kebenaran. Janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya. Ya, hati mereka menjadi keras. Hati mereka keras. Jadi keras hatinya.
Quran itu melembutkan hati. Makanya Quran itu kadang-kadang kita bisa nangis, kita bisa terseduh-seduh. Ketika baca ayat-ayat Quran kita bisa apa ya, larut dalam kenikmatan yang dalam khusyuk kepada Allah SWT. Orang-orang yang jauh dari Quran, kehidupannya banyak tertawa, banyak main-main, keras hatinya. Nggak mudah dia menangis, nggak mudah dia memikirkan hari esok di hari akhir nanti seperti apa. Apalagi orang-orang yang jauh daripada Quran, apalagi bahayanya, kegelapan dan kehinaan. Al-Quran itu mengeluarkan mereka daripada cahaya, tapi mereka sendiri menjadikan diri mereka berada dalam kegelapan. Surah At-Talaq ayat 11. Allah mengeluarkan orang-orang beriman dan beramal soleh dari kegelapan kepada cahaya. Kehidupan yang tadinya gelap, kemudian terang benderang, ada tujuan dalam kita hidup itu, ada semangat dalam jalannya hidup itu karena Quran. Kalau orang-orang yang gelap, merasa gelap, maka dia tidak akan bisa memperoleh petunjuk dari Allah SWT. Mereka seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh, nggak bisa dengar, nggak memenuhi panggilan tersebut. Teman-teman lihat surah Fussilat ayat 44. Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu menjadi kegelapan bagi orang-orang tersebut. Mereka itu seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Allah manggil berkali-kali nggak dengar. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang jauh daripada Al-Quran. Berikutnya apa? Menjadi sahabatnya syaitan. Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran, maka kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan dan menjadi teman yang selalu menyertainya. Orang yang meninggalkan Quran, temannya syaitan. Mendapatkan bisikan-bisikan dari syaitan. Syaitan menjadi pendampingnya, mempengaruhinya. Syaitan dari kalangan jin dan manusia, teman-teman semua. Jadi tertanam di pikirannya, oh, maksiat itu terasa indah baginya. Karena sekelilingnya mengatakan itu nggak salah. Jadi dia percaya bahwa maksiat yang dilakukan normal. Bukan satu masalah. Karena semua orang melakukan itu. Nah itu syaitan, dikelilingi oleh syaitan. Berikutnya orang yang jauh daripada Quran, lupa diri. Apa itu lupa diri? Lihat surah Al-Hasyr ayat 19. Al-Hasyr ayat 19. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa pada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Apa itu maksudnya? Mereka lupa untuk beramal salih yang bermanfaat. Orang-orang yang melupakan Al-Quran adalah orang-orang yang akan melupakan dirinya sendiri. Apa maksudnya? Biarkan kehidupan akhirat, mereka sibuk dengan berbagai macam lupa pada diri mereka sendiri, mereka lupa untuk beramal salih yang menolong diri mereka sendiri. Ya, dan terakhir, apa bahayanya bagi hajrul Quran, orang-orang yang jauh dari Quran, akan muncul kefasikan-kefasikan, akan muncul penyimpangan-penyimpangan, akan muncul perbuatan-perbuatan dosa yang dianggap biasa. Al-An'am ayat 49, lihat, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah maka akan ditimpa siksa sebab mereka selalu berbuat fasik. Mereka selalu berbuat fasik, mereka berbuat menyimpang dari perintah-perintah Allah. Nggak pernah baca Quran, gimana bisa tahu mana yang salah, mana yang betul? Mereka nggak taat kepada Allah. Mereka melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah SWT. Kemudian orang-orang yang nggak baca Quran, nggak dekat dengan Quran, apa bahayanya? Munafik. Ciri-ciri orang munafik ada apa? Atau ayat 67, mereka lupa kepada Allah. Dan Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu orang-orang yang fasik. Ya. Mereka nggak mau dekat kepada Allah SWT. Pastikan atau akan jadi orang-orang yang munafik. Begitu. Ada jenis orang-orang lainnya. Beruntung teman-teman semua ada di semoga Allah bantu teman-teman semua untuk bisa luangkan waktu sehari minimal 2 jam untuk bersama dengan Quran. Berjam-jam nonton TV itu kayak nggak ada waktu gitu. Berjam-jam jalan-jalan ke mall tuh kayak nggak ada waktu gitu. Berjam-jam ya, sesekali boleh tapi nggak setiap waktu. Jadi tiap waktu tuh, tiap hari itu adalah dengan penambahan ilmu dan juga bersama dengan ilmu mati-matian di hari akhir nanti di hadapan Allah SWT. Gitu ya teman-teman semua, alhamdulillah hari ini selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Gitu ya, terima kasih untuk hari ini. Catatan-catatannya bisa di-share di sosial media, di tag ke Uma atau ke Mas Novel, nanti kita repost insya Allah. Terima kasih. Salam dari Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.